Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Miss Nani Retnowati am home as the lecturer of the critical discourse analysis and all of my beloved friends. First of all, let's thank to Allah because of His blessing we can meet together in this place. Salawat and salam never forget delivered for our Prophet Muhammad. Before we start our presentation today, let's say basmalah together. Ladies and gentlemen, this presentation will discuss about our review in analisis wacana kritis, representasi pendidikan karakter dalam buku teks bahasa Inggris tingkat sekolah dasar. Before we start our presentation, can we use Indonesian? Okay. Presentasi ini dibuat oleh saya sendiri, Kaila Adista, dan teman saya Dina Mahaliani. Dan di materi kali ini terdapat beberapa bagian yaitu introduction, metode, discussion, dan conclusion. Untuk materi berikutnya saya persilakan Dina untuk membacakan bagiannya. Baik, terima kasih Mbak Eva. Materi yang pertama adalah introduction atau perkenalan. Teks memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, tidak hanya sebagai rujukan dalam penyusunan desain instruksional, tetapi juga media untuk memperkenalkan konsep dan bentuk pendidikan karakter bagi siswa. Pentingnya pendidikan karakter ini juga diperkuat dengan peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Dengan demikian, 10 elemen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pendidikan tinggi wajib untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk membangun identitas karakter peserta didik. Dan nilai-nilai karakter yang penting untuk dibangun dalam setiap diri peserta didik dibagi dalam 18 nilai, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dalam setiap pelajaran, nilai-nilai ini perlu diintegrasikan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter ini berkaitan erat dengan upaya pengembangan aspek kognitif, afektif, sikap yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan perilaku yang bersifat universal, seperti peduli,
sosial atau non-linguistik dan praktik linguistik dilihat sebagai satu kesatuan yang memandang bagaimana hubungan kekuasaan masyarakat dibangun dan diperkuat melalui penggunaan bahasa. Metode analisis fungsional kritis dipilih sebagai alat analisis karena buku teks merupakan teks pendidikan yang memuat berbagai bentuk makna diskursif yang disajikan melalui bahasa verbal dan non-verbal dan dapat dikaji secara tekstual. Data penelitian ini bersumber dari buku teks bahasa Inggris yang digunakan di 3 sekolah dasar berbasis keagamaan di Provinsi Gorontalo. Seperti di dalam tabel 1 ini, yang pertama ada buku Superminds kelas 1 yang penerbitnya dari Cambridge University. Yang kedua ada Basic English, penerbitnya Yudhistira, dan yang ketiga Grow with English, penerbitnya dari Erlangga. Ketiga buku ini dipilih dengan alasan reputasi penerbit yang sangat baik, yaitu Cambridge University Press yang menjadi salah satu penerbit buku yang dan artikel jurnal tingkat internasional, dan Yudhistira serta Erlangga yang telah diakui secara nasional karena menerbitkan buku-buku pelajaran yang dipakai di sekolah-sekolah Indonesia. Secara keseluruhan, yang menjadi fokus analisis dalam buku teks bahasa Inggris ini adalah teks tertulis dan gambar menggambarkan wacana sikap penulis buku tersebut. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, ini merupakan pada analisis data untuk jumlah nilai-nilai pendidikan karakter dalam ketiga buku tersebut. Bisa dilihat di yang sebelah sana terdapat 18 nilai-nilai pendidikan karakter dan beberapa persebarannya di ketiga buku tersebut. Dalam buku Supermind kelas 1, nilai pendidikan karakter yang paling dominan dimuat adalah yang berhubungan dengan rasa ingin tahu, kreatif, dan menghargai prestasi, termasuk peduli lingkungan. Di dalam buku Basic English kelas 2, yang paling dominan adalah yang terkait dengan disiplin, gemar membaca, bersahabat atau komunikatif, dan peduli sosial. Sementara itu, di dalam buku Grow with English kelas 3, yang paling dominan adalah yang berhubungan dengan disiplin, gemar membaca, dan bersahabat atau komunikatif, termasuk cinta tanah air. Pada buku Supermind, pendidikan karakter yang dominan memuat rasa ingin tahu, kreatif, menghargai prestasi, dan peduli lingkungan. Nilai rasa ingin tahu. Teks berikut ini memuat nilai rasa ingin tahu. Di dalamnya terdapat percakapan bahasa Inggris antara dua siswa dalam bentuk permainan yang menyenangkan, yaitu menebak benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas. Benda-benda yang diperbincangkan di atas yang harus ditebak adalah pulpen, tempat pensil, dan penghapus. Percakapan dalam teks di atas berfungsi sebagai media bagi siswa untuk melatih kemampuan mengidentifikasi benda yang mereka pegang menggunakan tangan. Siswa dilatih untuk mengenali benda tertentu berdasarkan apa yang mereka rasakan ketika menyentuh benda tersebut tanpa harus melihat atau menggunakan indera penciuman. Siswa dilatih untuk belajar bernegosiasi dan menarik kesimpulan atas fakta sederhana yang sedang mereka hadapi melalui permainan yang menyenangkan. Dengan kata lain, melalui pendidikan bahasa Inggris, mereka tidak hanya dilatih untuk mengembangkan kemampuan dasar berbahasa Inggris, tetapi juga kesempatan untuk mengenal kehidupan sosial sedari dini.
Atau ada 9 pensil, 2 berwarna biru dan 2 berwarna merah, dan seterusnya. Belajar bahasa Inggris dengan variasi aktivitas seperti ini sangat membantu siswa, khususnya siswa sekolah dasar yang cenderung tertarik dengan kegiatan belajar sambil bermain dalam mempelajari kosakata tertentu dan menggunakannya dalam konteks kalimat sederhana secara langsung. Nilai pendidikan karakter yang selanjutnya dalam buku Supermind adalah peduli lingkungan. Teks dalam gambar 3 halaman 78 di atas menunjukkan 2 aktivitas. Di dalam aktivitas 1, siswa belajar mengenali 5 jenis habitat dan warna yang terlihat di masing-masing habitat. Siswa kemudian membuat kalimat dalam bahasa Inggris, bisa dalam bentuk tulisan atau lisan, sesuai dengan contoh yang diberikan. The polar regions are white and blue, atau daerah kutub berwarna putih atau biru. Pada aktivitas 2, siswa diberikan beberapa gambar yang merepresentasikan apa saja yang ada di masing-masing habitat yang sudah mereka pelajari di aktivitas 1. Aktivitas-aktivitas tersebut membantu siswa mengenali lingkungan hidup, termasuk apa saja yang ada di dalamnya. Siswa akan belajar bahwa di masing-masing habitat ada makhluk hidup yang menetap, baik itu tumbuhan maupun hewan. Makhluk hidup ini tidak boleh diusik atau diganggu keberlangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, aktivitas membuat replika habitat akan semakin menegaskan konsep kepekaan terhadap lingkungan hidup dan dalam diri siswa. Selanjutnya, buku Basic English untuk kelas 2. Buku ini banyak memuat nilai-nilai pendidikan karakter yang berhubungan dengan disiplin, gemar membaca, bersahabat, dan komunikatif, dan peduli sosial. Berikut ini disajikan 2 contoh bagaimana nilai-nilai gemar membaca dan bersahabat atau komunikatif diajarkan dalam buku tersebut. Nilai pendidikan karakter yang pertama adalah nilai gemar membaca. Gambar 4 di atas menunjukkan kegiatan membaca dari 3 siswa sekolah. Di sebelah kanan mereka adalah berisi buku-buku atau bahan pustaka sejenis. Terlihat dalam gambar 2 siswa duduk bersebelahan dan membaca. Sementara di depan mereka ada 1 siswa lainnya yang juga sedang membaca. Ketiga siswa ini terlihat nyaman, dibuktikan dengan tampilan ekspresi wajah mereka. Gambar di atas dapat dijadikan bahan oleh guru untuk memperkenalkan kegiatan membaca sebagai aktivitas belajar di luar kelas yang menyenangkan dan bermanfaat. Kegiatan membaca bagi siswa kelas 1 dan 2 disebut dengan membaca permulaan, yang dimulai dari mengenal huruf, kata, kalimat, sampai dengan memahami pesan atau informasi sederhana dalam suatu teks. Saat membaca, siswa bisa diajarkan untuk saling berbagi informasi tentang apa yang sedang mereka baca. Agar kegiatan membaca yang menyenangkan dan bermanfaat ini bisa berjalan baik, guru bisa memulainya dengan mengidentifikasi minat siswa sehingga bisa memberikan arahan tentang buku jenis apa yang dapat mereka baca. Next. Nilai pendidikan karakter kedua yang ada dalam buku Basic English kelas 2 adalah nilai bersahabat dan komunikatif. Teks dalam gambar 5 ini menunjukkan bersahabat atau komunikatif sebagai penguatan pendidikan karakter. Ada 2 jenis percakapan dalam 2 situasi berbeda di dalam teks tersebut. Yang pertama memperlihatkan 2 orang siswa yang saling menyapa dengan sapaan good morning. Percakapan ini terjadi di konteks sekolah. Terlihat dari seragam yang dipakai kedua siswa tersebut dengan latar bangunan serta halaman yang serupa dengan area sekolah. Yang kedua menunjukkan 2 anak laki-laki dengan pakaian bebas juga saling menyapa dengan sapaan good evening. Gambar di atas membawa pesan bagaimana siswa bisa membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain, dalam hal ini teman sebaya. Baik di sekolah maupun di luar sekolah, siswa diajarkan bagaimana bersikap ramah dengan menjadikan sapaan sebagai bagian dari kebiasaan siswa sehari-hari. Materi selanjutnya adalah dalam buku Grow with English. Dalam buku Grow with English kelas 3, representasi pendidikan karakter yang dominan ditampilkan adalah disiplin, peduli lingkungan, bersahabat atau komunikatif, peduli sosial, cinta tanah air, dan mandiri. Contoh-contoh berikut akan mengulas bagaimana nilai-nilai disiplin dan mandiri disajikan dalam buku teks tersebut. Yang pertama adalah nilai disiplin. Dalam gambar 6, Grow with English ini, dalam teks tersebut terlihat 2 orang siswa yang hendak masuk di kelas dan seorang
Yang selanjutnya adalah nilai mandiri. Dalam gambar 7 ini memuat pesan mandiri sebagai bagian dari pendidikan karakter. Terlihat dalam gambar seorang guru bertanya kepada siswa, "How do you go to school?" Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Lalu pertanyaan itu dijawab oleh siswa, "I go to school by bicycle." Saya naik sepeda ke sekolah. Jawaban siswa tersebut mengindikasikan bahwa ia mampu untuk mengambil tanggung jawab sendiri untuk berangkat ke sekolah. Guru hendaknya bisa menjelaskan bahwa ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi ketika siswa ingin belajar mandiri dengan berangkat ke sekolah sendiri, tidak diantar dan dijemput lagi oleh orang tua. Misalnya, jarak tempuh sekolah dengan rumah, siswa dekat dan memperoleh izin dari orang tua. Namun perlu ditekankan oleh guru bahwa mandiri ada batasannya, yaitu ada hal-hal yang butuh keterlibatan orang tua saat siswa ingin mengerjakan sesuatu sendiri. So that was all the material for our presentation. So the next session is Q&A session. So raise your hand if you have the questions for us. Just 3 questions. No questions? Or any comments for this material? There is no questions. Is there any questions?
Al-Quran dan